Permisi Kok, saya bikin bisnis channel wawancara orang sukses seperti kayak Koko. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Koko? Oh ya, boleh. Di umur berapa Koko mendapatkan 10 M pertama? 19 tahun nih. 19 tahun? 19 tahun. Kenapa Kok? Ya, trading kripto. Terus dapat jackpot juga di koin namanya Zcash. Waktu itu. Zcash? Iya. Sudah berapa? Kripto tuh sebenarnya kalau financial market dari umur 14 tahun. Sebenarnya Ini saya dengan siapa hari ini? saya dengan Sender. Dengan Iya, Sender. iya. Jadi udah 4 tahun di financial market. 4 tahun. 6 tahun lebih tepatnya. 6 tahun? 6 tahun. Di 6 tahun ini Koko ada mentor nggak sih? Mentor sebenarnya banyak ya. Cuman yang paling berpengaruh mungkin Timothy Ronald ya. Itu dapat pelajaran apa yang terpenting dari Timothy Ronald? Dari Timothy Ronald itu yang pertama jangan arogan, ya jangan sok pinter, ya, dan kedua harus berani nyontek. Maksudnya berani nyontek itu bukan nyontek plek-ketiplek doang, tapi setelah lu contek, lu ikutin apa yang udah works, terus dia gitu kita tinggal kembangin lagi seperti itu. Conteknya dari mana Kok? Contek apapun Bisa sebenarnya. contek dari Indonesia, dari Amerika cuma bebas kayak konten bro juga kan itu nyontek dari luar negeri it's okay, tapi akhirnya viral kan, akhirnya bagus gitu, akhirnya works. selama mungkin 6 tahun merintis ya Kok. 6 tahun, Apa ya. sih satu nasihat financial terbaik yang Koko pernah mendapatkan? Oke, justru kita harus mau cepet kaya. Orang-orang kan bilang jangan cepet kaya, ya kayak jangan mau cepet kaya. Tapi ya kebetulan gue nggak setuju. Gue pengennya ya anak-anak muda itu pengen cepet kaya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara belajar lebih giat, kerja lebih keras gitu. Jangan cuma pengen dapat uang ya dengan cepat, tapi tanpa usaha gitu. Tetap harus ada usahanya ya, sangat-sangat keras gitu. Tapi sekarang kerja kerasnya Koko mungkin kan Koko sekarang kerja keras nih. Seberapa kerja keras sih Koko sekarang? Gak tahu Day-to-day juga life-nya sekarang gimana nih Koko? Day to day life ya. Kalau mantau chart mungkin sebenarnya kalau untuk trading ya mungkin 30 menit cukup. Ya cuman lebih ke belajar dan baca buku sih. Kayak gue biasa komunikasi dengan Olahraga ada juga Kok? Olahraga ada, lari pagi, Ada kadang. Ya. korelasi nggak Kok antara olahraga sama kesuksesannya Koko sekarang ada nggak? Disiplin mungkin ya. Karena gua nge-gym tuh bikin kita lebih disiplin dan akhirnya gua lebih disiplin menjalani rutinitas gua. Jadi disiplinnya itu didapat sekali gitu. Ya, dari nge-gym itu salah Koko satu. semua orang like jadi trader gak? Susah sih ya. Kayaknya belum tentu semua orang bisa jadi trader. Ya karena itu emang sangat-sangat susah. Mungkin salah satu poin plus gua dari kecil memang orangnya lebih emotionless ya. Secara emosional tuh emang kurang. Gua gak bisa peka terhadap orang lain, gua kurang mengerti perasaan orang lain. Tapi itu jadi poin plus gua di saat gua terjun ke dunia trading gitu. Tapi sekarang untuk fundamental Koko di trading itu Koko memang dari price action ya berarti? Mostly dari price action, dari analisa chart sih mostly. Dari analisa chart itu memang dari dulu Koko suka dengan analisa chart dari pas waktu Koko sekolah atau baru-baru ini Koko baru lihat Koko jago sebenarnya di sini? Sebenarnya kalau awal tahu jago atau enggak tahu ya kan, baru nyoba-nyoba. Cuman pas awal nyoba-nyoba waktu itu masih di forex ya awal-awal. Udah gitu gue kena tipu waktu itu pas di forex. Tapi gue suka gitu loh. Gue suka lihat-lihat chart kayak gitu seru gitu. Gue awal suka aja, tapi karena gue pelajari terus, akhirnya gue baru merasa mungkin nih salah satu passion gue. Menurut Koko sekarang bisnis harus berdasarkan passion gak? Oh no, sebenarnya nggak usah. Cuman kalau misalnya ada passionnya plus bisnisnya cocok, ya itu mungkin jadi poin plus gitu. Itu mungkin lu hoki gitu, anggap kayak gua lah. Tapi kalau misalnya lu cuma pengen passion doang tapi gak ada duitnya, buat apa gitu kan? Kayak dunia ini kita butuh duit gitu. Ya, benar. Apa titik terendah Koko? Di saat Covid mungkin ya, di saat Covid jadi keluarga gua bangkrut ya. Papa gua kan awal jualan baju, terus gitu bangkrut, utang sampai miliaran. Akhirnya dia coba buat jual tanaman hias dan lain-lain, tapi ya belum ketutup juga gitu. Jadi waktu itu umur 14 tahun. Jadi waktu itu yang nge-trigger gua juga buat cari uang dari game PUBG. Waktu itu ikut turnamen dan masuk ke forex, financial market lain. Tapi untuk 5 tahun ke depan Koko sekarang mungkin mau ngapain nih? Apakah Koko menjadi trader atau apakah Koko exit ke bisnis atau gimana? Kalau jadi trader tetap ya, karena emang itu passion gue suka gitu, gue benar-benar suka. Dan kedua mungkin gue bakal naikin personal branding juga biar bisa kayak bro nih. Udah bagus banget nih brandingnya ya. Mungkin sama kasih dampak ya untuk sosial ya, mungkin bantu orang yang kita bangun membutuhkan. sekolah nggak? Bangun sekolah mungkin enggak ya. Kayaknya gue lebih bikin beasiswa ya. Karena kan kita lihat ya kayak Timothy Ronald udah bikin sekolah, Suli udah bikin sekolah. Gue pengen melengkapi mereka. Dengan cara apa? Gue beasiswain murid-muridnya. Selama 6 tahun merintis kan, Kok apa sih tantangan paling besar? Tantangan paling besar konsisten dan sabar. Karena namanya anak muda ya, masih menggebu-gebu jiwanya, masih berani. Tapi kita tetap harus tahu ya batasannya. Kita harus sabar dan juga tetap harus konsisten melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun. Dari dulu gue dari umur 14 tahun sampai sekarang berarti udah 6 tahun. Ya gue 20 by the way. Itu gue benar-benar melakukan rutinitas yang sama terus selama 6 tahun gitu. Dari pagi itu gue belajar, gue lihat chart sampai malam itu sama seperti itu terus. Koko percaya Tuhan nggak? Oh percayalah pasti. Apa itu? Apa dampak terbesar Tuhan kepada Koko? Mungkin Tuhan kasih banyak kekurangan, ya kesana kekurangan buat gue. Kayak contohnya, secara komunikasi gue kurang
lancar, mungkin kurang bisa menjelaskan hal-hal yang rumit. Dan kedua, emotionless tadi, ya secara emosional kurang. Tapi itu bisa jadi strength gua. Strength di saat gua mulai trading, gua trading aja bisa lebih aman, lebih nyaman karena gua secara emosional lebih stabil gitu. Dan kedua, karena gua emang gak bisa menjelaskan hal-hal yang rumit, orang-orang jadi suka dengan penjelasan gua. Kalau misalnya gua bikin konten di YouTube, orang-orang banyak yang bilang, "Weh bro, thank you ya, ini bahasanya simple banget, mudah dimengerti," gitu. Jadi kelemahan itu sebenarnya bisa menjadi kekuatan Bisa, orang ya. sangat-sangat bisa gitu. Nah, di titik kapan tuh Koko bisa sadar itu bisa menjadi kekuatannya Koko? Sebenarnya sadar gak sadar ya, tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja. Sadar tuh di saat orang-orang baru komen, oh penjelasannya enak ya, mudah dimengerti ya. Nah itu gue baru sadar gitu. Oh Wow. ini ternyata bisa berdampak juga, orang-orang banyak yang suka gitu loh. Oh, Iya. saya sih juga personal suka sama Koko punya konten sih. Wah thank you. Saya udah nonton Koko punya konten dari dulu. Oh gitu. Tapi running ke crypto questions ya sekarang kok. Boleh. Mungkin sekarang landscape untuk Bitcoin targetnya berapa nih? Target untuk akhir tahun. Penurunan atau kenaikan nih? Kenaikan nih, katanya kan Kenaikan. Oke, kalau kenaikan untuk sampai cycle depan ya, gue realistis aja 200 ribuan lah. 200 ribu tuh oke lah, udah mentok ya di sana. Belum tentu kayak langsung 500 ribu atau mungkin ada orang yang bilang 1 juta dolar. Mungkin bisa terjadi, cuman mungkin 2 atau 3 cycle berikutnya gitu. Tapi itu kenapa itu kok? 200 ribu. Karena kalau kita lihat ya dari cycle-cycle sebelumnya, return Bitcoin selalu menurun. Dan kita udah lihat ya Bitcoin mungkin marketnya sekarang udah lebih dewasa sedikit, udah lebih mature. Institusi udah masuk, ya negara-negara udah masuk. Jadi potensi kenaikannya jauh lebih kecil gitu dibanding cycle-cycle sebelumnya bisa naik puluhan ribu persen gitu. Dari 2017 atau bahkan kayak cycle lalu aja dari 16.000 sampai 126.000 itu udah naik sekitar 7 atau 8x. Mungkin ya next mungkin cuma 3x atau 4x mungkin ya maksimal. Dari harga sekarang anggaplah bottom 50.000. Tapi ya, mungkin kapan sih kok mungkin altcoin bullish season? The next altcoin bullish season tuh menurut Koko altcoin kapan? season ya. Iya. Altcoin gini ya, kalian gak usah berharap sama altcoin season sih menurut gua karena setelah gua pelajari, most altcoin tuh bakal mati. Bahkan Ethereum sendiri dari tahun 2023 di saat mulai bull market itu gagal outperform Bitcoin. Ngapain kita beli altcoin kalau misalnya tetap kalah sama Bitcoin returnnya? Resikonya udah lebih gede ya altcoin dibanding Bitcoin, tapi returnnya malah lebih gede Bitcoin gitu. Jadi mending beli Bitcoin aja. Koko sekarang Koko memang chart analysis sama macroeconomic ya berarti. Analisis macroeconomic dari Bloomberg mungkin bisa atau dari CryptoQuant juga bisa. Apa sih mungkin satu hal yang orang sering miss di analisis makro ini? Oke, sebenarnya analisis makro apakah penting? Penting. Cuman untuk style gua yaitu day trading, ya itu kurang berguna. Kenapa? Karena itu cuman kayak noise doang. Jadi kita malah fokus ke hal-hal yang di luar marketnya. Yang gua fokusin itu price actionnya gimana, chartnya seperti apa, karena itu untuk jangka pendek. Mungkin kalau ada orang yang trading stylenya swing atau mungkin ya dia lebih ke investment dan lain-lain, mungkin dibutuhkan makro. Cuman kalau menurut gua untuk kayak scalping, day trading itu gak terlalu berpengaruh lah. Gitu. Kalau untuk sekarang kan ada banyak faktor geopolitik kan, maksudnya perang, terus ya Donald Trump lagi gila gitu. Itu ada dampak gak dengan Koko punya trading sekarang? Trading memang lagi susah ya jujur ya. Jadi volatil banget. Trump tiba-tiba ngomong, oh ini gencatan senjata, oh tiba-tiba naik. Terus tiba-tiba dia bilang, oh dia menyerang lagi, turun lagi. Jadi susah banget diprediksi market sekarang. Memang Koko sangat-sangat lagi hold apa nih kok? kalau hold portfolio investment ya, Iya. Bitcoin ada, BBCA ada, Mandiri ada. Cuman mostly di Bitcoin ya, 80% gitu. Iya, 80%. Terus 10% di cash, 10% di Iya, 10% cash. 10% cash. Terus 5% BCA, 5% BMRI. Gitu. Itu sekarang marketnya sekarang lagi fear ya. Sekarang masih fear ya. Sebenarnya masih fear, cuman harga sekarang udah cukup murah ya. Ini kalau misalnya kita lihat dari 126.000 udah jadi 60 ribuan, itu udah diskon kayak 50%. Ini kayak ibarat ya kita ada HP nih diskon 50%, masa kita nggak beli? Gitu. Terus Ya. Koko memang gara-gara itu Koko masuk ke Bitcoin ya sekarang. Masuk ke Bitcoin gitu. Makanya masuk gede gitu. Karena secara 4 tahun hampir mustahil untuk rugi. Hampir mustahil, bukan artian nggak mungkin. Ya, secara probabilitas pasti harusnya untung. Makanya berani masuk gede langsung gitu. Tapi cara Koko cari trading style-nya Koko waktu itu tuh gimana kok? Apakah Koko memang suka dengan memang kalau Fibonacci gitu? Atau misalkan kalau memang lihat chart pattern apa gitu, Koko memang suka sama itu atau memang Koko liatin situasi nih kok? Dia situasi sih yang pasti. Tapi untuk nemuin trading style-nya, mau gak mau harus coba berbagai trading style dulu. Ya kayak kita sekolah, misal kita lihat, oh ada geografi nih, pelajaran sosiologi, pelajaran matematika. Kita nggak bakal tahu kita suka yang mana kalau kita nggak nyoba. Nah kita coba satu-satu dulu trading style-nya. Setelah kita tahu yang mana works untuk kita fokusin double down di sana. Dan untuk kondisinya, tadi sesuai kondisi, kalau lagi uptrend, misal kita pakai apa? Kita lebih pakai Fibonacci gitu. Atau mungkin kita bisa pakai super resistant yang lebih advance. Kalau lagi sideways ya kita cuma bisa pakai supply demand ya. Karena marketnya nggak kemana-mana, cuma naik, turun lagi, nggak bergerak. Kita tinggal sell di atas, beli di bawah, sell atas, beli bawah. Jadi sesuai konteks lah. Tapi dulu indikator apa yang Koko
menghasilkan paling banyak uang nih kok? Indikator EMA ya, exponential moving average sih itu. Karena ya emang gue belajar dari Prof Kalimasada juga ya. Emang Prof Kalimasada pakainya EMA 13 dan 21. Itu yang gue pakai sampai sekarang juga sih sebenarnya. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang masih dipakai. Itu di semua altcoin atau? Oh, semua analisa gue pasti pakai itu. Pasti pakai itu. Oke kok. Apa sih mungkin nasihat terakhir untuk anak muda yang sedang merintis menjadi sukses kayak kok? Nasehat terakhir, jangan sok pinter lah ya. Karena gue pernah di fase tersebut. Di saat gue SMA, gue itu merasa gue paling pinter karena udah reach 3 digit pertama, ya bahkan 4 digit pertama di SMA. Gue merasa gue udah paling pinter, gue gak mau dengerin orang tua gue gak mau dengerin teman-teman gue gak mau dengerin guru gue. Tapi itu yang membuat hidup gue stuck selama beberapa bulan gitu kan. Sayang banget waktu di hidup kita yang berharga ini, jadi stuck kita gak ngembangin apa-apa gitu. Karena gue sok pinter. Sok pinter. Karena gue merasa gue udah paling pinter, gue gak menerima masukan dari orang lain. Gitu. Tapi sekarang beda ya kok? Oh beda lah, itu gue belajar dari sana. Untung gue fase sok pinter dan fase OKB-nya dulu ya, bukan sekarang ya. Gitu. Tapi sekarang Koko memang udah punya banyak uang sekarang, mungkin udah 10M lebih atau gimana pun itu. Ya, berapa sih kok? belasan lah, belasan. Belasan. Iya, belasan. Tapi landscape untuk 5 tahun ke depan ratusan nih kayaknya kok. Amin lah ya, kalau misalnya diizinkan oleh Tuhan ya. Diizinkan oleh Tuhan. Iya. Oke kok, thank you banget ya Oke, kok untuk thank nasihat you hari juga. ini kok. Ya. Koko ada kelas nggak? Kelas ada sih sebenarnya. Kelas Namanya apa ya kok? Trade with Center ya, Trade with Center. Jadi Ya. kalau orang mau belajar dari lu bisa juga ya? Oh bisa sebenarnya bisa yang untuk lebih advance-nya. Cuman kalau mau misalnya mau yang awal-awal basic dulu, ya itu bisa di YouTube sih sebenarnya. semua. Di YouTube juga gue sediain gitu. Oke kok. Iya. Thank you banget ya kok untuk Oke, nasihat hari ini. thank you juga. Thank you. Permisi kok, saya bikin bisnis channel wawancara orang sukses kayak Koko. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Koko? Koko melakukan apa untuk mendapatkan 10 M pertama aku? Trading crypto. Oh, trading crypto. Dari kapan trading crypto kok? Udah dari 9 tahun lalu, tahun 9 tahun. 2017. Oh, Jadi keren. saya beli Bitcoin di harga 10 jutaan waktu itu. Kenapa awalnya beli Bitcoin? Sebenarnya waktu itu ada faktor iseng dan faktor luck sih. Jadi ada salah satu dosen di kuliahan, dia ngajarin Bitcoin pada saat itu. Wow, keren banget. Di kuliah bisa ngajarin Bitcoin, keren banget kok. Iya, jadi waktu itu ada materi tentang Bitcoin. Nah, di sana aku pelajari lebih lanjut. Ternyata Bitcoin ini salah satu teknologi finansial yang bisa jadi masa depan gitu. Wow. Dari sana aku beraniin diri all in tuh waktu itu. All in waktu itu. Berapa tuh uangnya waktu itu? Waktu itu 400 jutaan all in di Bitcoin, harganya masih 40 jutaan. Habis itu berubah jadi 7 miliar Wow, keren dalam banget. setahun. Koko sekarang ada transaksi nggak? Lagi ada sih. Ini Boleh lagi- lihat nggak kok? lagi kita Boleh lagi- duduk di sini nggak kok? Boleh. Oke siap. Sebelumnya saya dengan siapa hari ini kok? Stephen Anderson. Kita lagi lihat chartnya Bitcoin sih. Oke. Tapi kalau bulan ini, nah ini transaksi di bulan ini ya kadang cuan kadang rugi gitu ya bro ya, namanya juga trading. Tapi overall bulan ini baru 2 minggu kita udah dapat 3 miliaran. Wow, keren banget kok. Ada nggak sih kok rahasia untuk stay tahan di faktor geopolitik sekarang kok? Uniknya bro, di saat geopolitik kayak gini mungkin banyak influencer lagi tiarap, lagi pada hilang gitu kan, lagi males ngonten. Justru porto saya lagi all time high nih bro sekarang. Tapi koko sekarang day to day basisnya koko masih analisa chart atau gimana kok? Day to day saya sih lebih ke, karena saya entrepreneur ya, saya nggak ada waktu buat liatin chart 24/7 gitu. Jadi aku lebih ke investor. Jadi aku cari aset yang salah harga dan menurut aku udah di harga yang bagus untuk diakumulasi, ya kita tembak gede di sana. Kayak si ko Rifan Kurniawan ya kok? Beda aliran. Beda. Kita Kalau- kan kripto, dia Crypto. saham. Tapi koko basically pemain kriptonya fundamental dia di saham gitu ya? Benar kayak gitu. Jadi contohnya kayak kemarin Hyperliquid, kita kan lihat asisten fund itu average price-nya ada di $24. Iya. Ya karena itu makanya kemarin waktu di 27 dia anjlok ke 27, kita all in tembak gede di sana. Sekarang kan Oh. udah 41. Itu koko dulu transaksinya berapa itu di Hyperliquid? 2 digit miliar lah. Keren banget kok. Terus ada nggak sih kok mungkin sekarang koin-koin yang bagus yang disarankan ke anak-anak muda ini zaman sekarang? Jujur sekarang porto saya lebih nggak variasi ya, saya fokus sih. Jadi 80% sekarang lagi di Hyperliquid, 15% di emas atau XAUT atau PXG, dan yang 5%-nya ini Bitcoin. Tapi kenapa mas kok? Karena emas ini adalah aset safe haven ya. Mungkin dari zaman dulu sampai sekarang ya orang-orang percaya emas. Jadi kita paling nggak punya exposure ke emas dikit. Kemarin saya juga sempat bikin eksperimen tuh iseng-iseng. Jadi dari uang sisa-sisa saya 100 juta per bulan, misalnya ada dari pendapatan bisnis dari lain-lain, itu ada sisa 100 juta, itu gua iseng beliin emas. Oh. Dari tahun 2022. Nah, di sini Juni 2022 lu bisa lihat di sini tiap bulan rutin beli emas 100 jutaan. Dan ternyata dikumpulin sampai sekarang April 2026 itu modal 5M udah jadi profitnya 5M juga. Jadi 5M jadi 10M. Cuan 100% dalam waktu 4 tahun tanpa analisa bro.
Jadi Wah, kayak keren banget. triknya emak-emak aja. Tiap kali ada uang belikan emas. Compounding ya berarti. Ya, ini compounding effect. Kalau saham ada mainnya. Sama ada, tapi sekarang lagi akumulasi banking doang. Bank Banking. Mandiri lagi murah sih sekarang. Kenapa BMRI dibanding BBCA sama BRI? Karena saya lihat kalau BMRI ini lebih kasih loan ke corporate ya, dan dia lebih sehat kalau dibandingkan dengan BBRI yang ke retail. Karena seperti yang kita tahu sekarang retail dari kondisi yang lagi kurang bagus, dan BMRI secara dividen juga dia 10% sekarang bro. Jadi anggapannya kalau kita beli sekarang, kita diemin aja selama 10 tahun, kita balik modal dari dividen gitu. Iya, keren banget. Yang bank-bank lain berarti mereka dividennya nggak segede itu atau memang Koko pilihnya fundamentalnya bank ya? Aku sih pilih fundamentalnya, terus kita juga lihat PE dan PBV ratio-nya, dan kita juga perhatikan dividen yield-nya. Kalau BCA, jujur dia agak lemot sama dividennya nggak segede yang BUMN sih. Makanya aku pilih yang BMRI. Apa sih kok nasihat-nasihat untuk anak muda yang mungkin sekarang mau belajar kripto tuh mereka belajarin di mana kok? Mungkin kalau mau belajar kripto sebenarnya bisa follow Instagram saya gitu ya, Koko ada kursus juga? Ya, kita ada komunitas. Jadi di @andersonsteven dan @coinkami.id kita ada media kripto di mana kita kita bikin kripto itu dengan bahasa yang lebih sederhana, yang bisa lebih mudah dimengerti oleh orang-orang awam gitu loh. Awalnya mulai kripto ini umur berapa kok? Umur 19 tahun. 19 tahun. Iya. Itu waktu itu beli Bitcoin dulu ya waktu Beli itu. Bitcoin di harga 10 jutaan. Menurut Koko kuliah penting nggak? Penting dong. Kenapa itu kan zaman sekarang kan anak-anak muda nggak mau kuliah karena mereka mau main kripto langsung tiba-tiba Iya full sih. margin, itu bener nggak kok? Itu nggak benar. Kan banyak orang bilang kuliah itu scam gitu Iya, kan. Tapi menurut Koko sebenarnya gimana? nggak. Karena saya master. Saya ambil master S2 di NUS Singapura. Kan. Wah, keren. Jadi kalau menurut saya sekolah itu seperti payung bro. Jadi itu kalau amit-amit bisnis kita gagal, investasi kita gagal, kita masih bisa kerja ikut orang dan dapat gaji yang layak. Kalau kamu lulusan SMA, kamu kerja ikut orang, apply kerja, mungkin gajimu UMR. Tapi kalau kamu S2, kamu apply kerja di Singapura atau di luar negeri masih bisa dapat 50-60 juta. Kan itu sebagai payung, sebagai bantalan. Misalnya amit-amit bisnis kamu gagal atau apa, you can still survive gitu. Safe haven ya berarti. Safe haven atau setia payung sebelum hujan lah. Tapi mungkin kalau Koko sendiri emang dari dulu fundamental atau dulu memang terjun di bidang trading atau segala macam itu pernah nggak sih kok? Pernah, tapi itu salah satu kegagalan saya juga gitu loh. Makanya kalau aku mikir kalau tiap orang tuh punya rezekinya masing-masing ya. Jadi dulu sempat di titik terendah waktu di kripto saya rugi 2 miliar waktu itu. Itu kena liquid di future. Iya. Tapi Jadi apa yang Koko pelajarin dari sana kok? dari sana jangan pernah cinta pada satu koin. Love the money, not the coins. Oke. Jadi Game cinta banget itu. uangnya saja, jangan cinta koinnya. Oh, iya. Waktu itu terlalu cinta sama Ethereum. Oke. Ternyata Vitaliknya pacaran terus, Ethereumnya didump terus. Akhirnya anjlok, kena liquid 2 miliar hilang gitu kan. Oke kok. Tapi kan zaman sekarang kan anak-anak muda berharap kayak untuk altcoin bullish season ya kok. Menurut Koko ada nggak sih kayak altcoin bullish season di mungkin 1-2 tahun ke depan? Ada, tapi cuma di hyperliquid. Kenapa itu kok? Karena hyperliquid satu-satunya altcoin yang mau buyback semua revenue yang digunakan untuk buyback koinnya. Wow. Dan Hyperliquid satu-satunya altcoin yang sudah masuk ke komoditas dan masuk ke prediction market juga. Jadi setelah ini menurut gua bakal bullish sih. Jadi misalnya Bitcoin sekarang di posisi 50-60 ribu. Itu dia potensi naik mungkin sampai 200 ribu, bisa 3-4 kali. Tapi Hyperliquid bisa 4-5 kali sih. Wow. Masih ada potensi untuk naik segitu banyak ya kok? Yes, jadi untuk 1-2 tahun ke depan harusnya dia bisa tembus $100. Misalkan Bitcoin sekarang berapa sih target Bitcoin di tahun ini, akhir tahun? $50.000 anjlok ya. Iya, saya yakin Bitcoin akhir tahun ini turun sampai $50-60 ribu. Dia akan bottoming mungkin di $45-50 ribu. Jadi Koko sekarang udah nggak hold Bitcoin lagi ya? Sekarang 80% Hyperliquid. Kenapa? Soalnya Hyperliquid ini kan dibuat trading oil, emas, minyak dan lain sebagainya. Jadi otomatis semakin orang ramai trading komoditas, harga dia juga semakin naik. Itu nggak ada orang yang sebenarnya bilang itu sih kok. Itu saya kagum banget bisa dapat informasi kayak gitu kok. Oh iya, soalnya saya benar-benar deep dive ke fundamentalnya. Soalnya kan kita mau invest puluhan miliar ke suatu aset. Jadi kita harus benar-benar deep dive dong. Masa cuma nanggung-nanggung gitu. Saham Indo pernah main nggak? Kayak saham Konglok? Nggak main, soalnya bukan expertnya di sana. Karena saya mengikuti ajaran Warren Buffett juga. Never invest in something that you don't know. Jadi dulu Bitcoin, terus sampai sekarang terjun di bidang kripto juga ya? Iya, karena udah ada passion di sana. Jadi sampai sekarang 9 tahun ya tetap fokus di satu instrumen ini. Kita master di sana gitu kan. Tapi Koko ada brick and mortarnya ya? Maksudnya kayak bisnisnya di belakang kripto ini sebenarnya ada ya kok? ada Income dari bisnis konvensional, saya di bidang alat berat sih. Oh, alat berat juga ya kok? Oh, jadi Koko alat berat, tapi Koko juga
main kripto ya kok. Benar, jadi kita memang harus gitu sih. Kita harus punya cash flow dari cash cow, terus kita tembakkan ke investasi. Sebenarnya kalau mau jadi kaya dari investment kan simple aja bro. Kamu kerja, kamu punya disposable income, tembakin terus ke investment. Kerja, disposable income, tembakin lagi. Nanti lama-lama compounding itu ya. Kalau kamu compounding 5 juta aja, kamu top up terus tiap bulan, dikompon 20% selama setiap tahun. Itu 5 juta selama 20 tahun bisa jadi 15 miliar loh bro. Kalau 30 tahun bisa jadi 100 miliar. Makanya compounding itu kan keajaiban dunia ke-8. Jadi harus compounding ya. Untuk anak muda zaman sekarang tuh harus compounding. Even per bulan pun harus compounding. Anak muda zaman sekarang sih mindsetnya karena banyak influencer di luar sana yang menjanjikan instan cuan, instan kaya, mengubah 4 juta jadi berapa miliar, mengubah 5 juta jadi 10 miliar gitu kan. Akhirnya mindsetnya instan semua, mindsetnya kacau. Padahal Warren Buffett aja kayanya baru di umur 60 ke atas gitu kan. Kenapa kita harus cepat-cepat kaya? Mending kita nikmati prosesnya gitu loh. Karena kebanyakan orang kalau dikasih uang segepok sekarang 10 miliar pun itu ya biasanya cepat hilang. Uang yang cepat datang cepat hilang. Tapi kalau uang yang datangnya pelan-pelan berproses itu biasanya tahan lebih lama. Jadi mending kita alon-alon asal kelakon gitu aja sih. Asal kelakon. Koko asalnya dari mana sebenarnya? Surabaya sih. Surabaya. Terus sekarang di Jakarta lagi ngapain nih kok? Lagi ada bisnis sama podcast, meeting-meeting. Meeting di sini kok. Day to day life Koko sebenarnya untuk sehari-hari gimana nih kok? Apakah Koko langsung liatin chart begitu bangun atau liatin Bloomberg atau gimana nih kok? Lebih ke ngantor terus baca-baca berita terus ya udah sih biasanya nggak terlalu ngeliatin juga. Yang penting kita kalau udah ada duit nganggur kita tembak lagi akumulasi gitu aja sih. Karena saya bukan yang day trader atau gimana ya. Tapi untuk mungkin Koko sarankan orang itu harus investasi bareng temen nggak? Kayak misalkan Koko masuk di hype nih. Koko tuh ada faktor pengaruh dari temennya nggak? Kayak lu harus masuk di hype, you masuk di hype gitu. Mending kita do your own research sih ya daripada ngikut-ngikut kata teman. Karena kalau kita pinjam convictionnya teman, biasanya kita nggak akan kuat menahan suatu aset. Karena aset ini kan bisa kena drawdown yang lumayan tuh. Nah kalau udah kayak gitu mental lu diuji nih. Apakah kamu masih kuat ngehold atau kamu bakal cut loss? Kalau kamu cuma ikut-ikutan, paling kamu cuma bakal nyalahin teman kamu. Yang ada malah hubungan pertemanan kamu rusak tuh. Jadi daripada kayak gitu, mending kalau kita udah mau bikin suatu keputusan finansial ya kita dari diri kita sendiri aja, jangan mengandalkan orang lain kayak gitu. Jadi biar tidak ada yang nyalahin, nanti ujungnya lapor polisi gawat. Tapi untuk indikator ya kok, indikator apakah bukan saham ya, kripto ini bagus untuk diinvest sekarang itu apa sih satu indikator yang sangat dipakai sama Koko sekarang? Kita punya 4 kata ini rumusnya untuk menganalisa suatu altcoin. CURU ya. Pertama komunitasnya, kita lihat komunitasnya itu solid, bagus apa enggak. Kedua adalah usernya, kita lihat usernya banyak apa enggak. Ketiga kita lihat revenue-nya, apakah project ini benar-benar menghasilkan uang atau enggak, atau cuma project yang abal-abal gitu kan. Ya yang terakhir adalah use case. Kita lihat apakah project ini benar-benar menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan gitu loh. Apakah apa problem solution dari adanya project ini, dan kalau project ini hilang, apakah masalah itu maksudnya kalau project ini udah nggak ada, apakah di masyarakat itu tetap bisa berjalan gitu loh bagaimana mestinya. Jadi project ini benar-benar menyelesaikan masalah nggak sih di masyarakat kayak gitu sih. Jadi CURU kayak gitu. Oke kok. Apa sih mungkin nasihat terakhir untuk anak muda yang sering merintis menjadi sukses kayak Koko? Mungkin kalau kita lihat sekarang kondisinya lagi krisis nih ya. Kalau aku lihat banyak yang susah cari kerja, terus investasi asetnya pada turun gitu kan. Nah ini ada suatu pepatah dari China gitu ya. Krisis kalau dalam bahasa China itu weiqi gitu ya. Weiqi. Ya jadi weiqi itu kalau diartikan itu di balik krisis selalu ada kesempatan gitu ya. Jadi selalu kalau behind every crisis there is always an opportunity. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi merintis, jangan menyerah, terus konsisten dan terus berkembang. Pasti nanti ada jalan dan ada kesempatan. Karena di balik tiap krisis dan di balik tiap bear market selalu ada orang kaya baru yang terbentuk. Orang kaya baru. Iya, jadi orang kaya baru dibentuk saat bear market, bukan waktu bull market. Orang kaya baru dibentuk saat orang yang serok saat bear market dan ditahan nanti memanen pada saat bull market. Kayak gitu sih. Saya ada last pertanyaannya kok. Kalau untuk main kripto sendiri, Koko invest kepada kripto itu Koko pernah merasa itu kayak kerja nggak? Kan banyak orang zaman sekarang bilang kerja itu harus kayak main game kok. Koko harus mencintai kepada kerjaannya. Itu benar nggak sih kok? Benar sih. Cuma tetap kita harus punya konvensional bisnis ya. Karena kalau kita cuma fokus di crypto investment, memang sih kita bisa hidup. Tapi kita nggak bisa menjadi impact buat society gitu bro. Kita nggak bisa, kita cuma memperkaya diri kita sendiri,
kesannya kita ini selfish gitu ya. Tapi kan kita juga harus bisa berdampak ke masyarakat dengan cara menciptakan lapangan kerja, dengan cara membuka bisnis konvensional. Nah itu mungkin adalah salah satu cara untuk kita mengamalkan ke masyarakat kita, ke negara Indonesia ini kayak gitu. Oke kok. Boleh nggak sih tahu kayak berapa cuan terbesar dalam setahun kok? 2 digit miliar lah. 1 juta dolar. Kita dolar dalam setahun kok. Iya. Wow. Koko sekarang ada pacar nggak? Ada sih. Itu sebagai salah satu faktor pendorong Koko punya kesuksesan nggak? Iyalah, jadi di saat kita lagi down dia tetap ada untuk support kita kayak gitu. Oke. Itu dari dulu ya kok berarti? Ya 2 tahunan lah pacaran. Oke kok. Thank you ya kok untuk nasihat hari ini kok. Thank you